beliau ini juga salah satu oma, menurut saya juga nggak kekurangan apapun. Beliau seorang oma yang cantik dan aktivis juga. Bu Laurencia, saya kan pernah dengar juga ya ceritanya Bu Laurencia ini sebenarnya kalau dibilang materi ya udah nggak kekurangan lah, namanya pengusaha, punya juga istilahnya sukses di bidang usahanya. Tapi kenapa sih akhirnya Bu Laurencia ini mau akhirnya klik dengan Atomy, dan apa yang membuat Bu Laurencia ini masih mau menjalankan Atomy seperti itu? Ya, selamat malam semuanya. Saya dari tadi tuh nyimak, saya pikir ya pengalaman saya belum ada apa-apanya dengan Bu Ina misalnya ya, yang umurnya jauh-jauh dari saya. Nah, sebetulnya gini, awalnya sebetulnya rambutku rontok karena habis sakit tipes. Nah, Noni kan ada di sini juga, Noni iparku, dibilang Soso coba pakai sampo ini deh gitu. Saya pikir ya sudahlah saya beli gitu. Ternyata memang bagus samponya tuh. Saya tuh saya sampai ke dokter karena kulit kepala saya ini sampai kelihatan loh. Nah itu awalnya. Saya pikir aduh saya harus ke dokter, yang sekali treatment, satu paket treatment itu cuma berapa kali, saya harus bayar 20 juta. Saya pikir saya nggak mau Nah akhirnya Noni bilang coba Soso pakai, tanya-tanya Ika, waktu itu saya belum kenal sama Ika. Noni yang bicara sama Ika, terus dia bilang coba Soso pakai samponya deh. Ya udah saya pakai. Tapi anehnya saya pakai sampo itu, saya nggak ingat berapa kali sampo. Saya pikir loh kok nggak rontok lagi ya gitu. Nah jadi saya pikir ya sudahlah saya beli gitu. Nah Noni ngajak, udah Soso member aja. Saya pikir saya nggak mau, saya nggak suka gitu kan dengan multi level. Memang saya ada pakai ada dua MLM, tapi saya nggak pernah ikut bisnisnya. Saya ikut member itu karena pasti member harganya lebih murah kan. Nah jadi ya udahlah saya ikut gituan. Bahkan ada yang multi MLM berapa tahun ya? 20 sekian tahun saya masih tetap pakai produknya. Nah akhirnya saya pakailah itu samponya, ternyata bagus. Nah si Noni ini kan dia tahu saya kan orang Bangka kan, dia kenalkanlah tuh Ika, coba ngomong sosokku juga orang Bangka gitu kan, ngobrol lah. Nah Ika ini ya ampun ya, bisa tiap malam loh, tiap hari, bisa pagi pasti di chatting, ada aja yang diomongin gitu loh. Sampai udah Cece membernya itu kayaknya bulan Mei tahun kemarin ya Kak. Itu tahu nggak, malam-malam dia bilang Cece KTP-nya deh gitu. Saya udah segen lah gitu foto-foto KTP gitu kan. Terus dia bilang Cece ayo cepetan ke KTP-nya. Ya saya foto lah, padahal dia ada di Bangka loh itu, bukan ada di sini. Dia ada di Bangka. Saya dikejar terus bukan hanya dikejar untuk jadi member ya, banyak yang dia cerita. Dia cerita tentang produknya, tentang apanya. Nah yang nyangkut ke saya ya si sampo itu aja lah pokoknya gitu kan, saya pakai. Nah terus udah singkat cerita, Ika ini ya pokoknya semua gara-gara Ika lah ya, semua kan Ika bilang semua karena cinta lah, kalau saya semua karena Ika lah sudah, gara-gara Ika. Nah terus akhirnya dia suka ajak kita ikut Zoom gitu kan, ikut Zoom. Saya ikut juga nggak ngerti gitu, apalagi waktu dia terangin ke marketing plan-nya, saya sama sekali nggak ngerti lah. Nah waktu saya masuk Zoom itu, kalau nggak salah ada Sisme ya Kak, yang bedah buku lah gitu ceritanya. Nah ya, dia bedah DNA-nya, DNA Atomy. Iya, dia mengupas buku itu segala macam. Saya kok pikir kok ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang saya ngerasa kayaknya ini bisnis ya, betul bisnis, tapi ada sesuatu tuh yang menarik hati gitu loh di Atomy ini. Saya pikir kok bisa sampai kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, akhirnya saya pelajari terus, ternyata iya ya, berapa kali lah saya ikut itu yang Sisme sedang membacakan terjemahan buku itu. Nah bagi saya itu menarik, sangat-sangat menarik. Nah akhirnya mulailah saya pakai Ika tawarin ada evening care set, terus ada apa. Saya nggak terlalu
ke skincare itu saya nggak terlalu percaya, main percaya aja gitu, karena saya udah anggap skincare saya udah paling bagus gitu. Nah sudah, jadi setelah itu gimana ya Kak, Ika hanya ceritakan tentang, pokoknya diceritakan tentang marketing plan lah, saya nggak masuk sama sekali. Saya nggak ngerti, tapi lama-lama saya pikir menarik juga ya gitu ya. Nah akhirnya mulailah Ika bilang, ayo Cece gitu kan. Nah mulailah saya ajak teman-teman gereja, karena ini peluang bisnis, karena menurut Ika cerita banyak, saya pikir ya kenapa saya nggak pakai pengaruhnya saya gitu kan, untuk mengajak teman-temanku yang di gereja, yang kita tahulah mereka ada yang kesulitan, ada segala macam. Saya pikir ya kenapa saya nggak pakai pengaruhnya saya itu gitu. Nah akhirnya saya janjian lah sama Ika itu, kita Zoom ya Kak, waktu itu ya, Zoom bareng. Itu ada 18 orang, Nah ternyata mereka masuk, tapi nggak ada yang nyangkut gitu. Mereka member tapi nggak ada yang nyangkut. Nah sambil saya kenalkan ke Ibu Kartika. Nih Bu Kartika kayaknya ada di sini. Nah Bu Kartika itu usianya di atas saya, dia 62 tahun Ibu Kartika. Nah singkat cerita tuh ya, Ibu Kartika saya bilang ya sudah masuk. Nah awalnya sebelum jaringan yang si orang-orang gereja ini ya, boleh bilang ya, aduh saya itu sendiri malu gitu ya sama Bu Kartika itu, maafkan saya ya Bu Kartika. Karena apa tau nggak, Rin, saya dia itu saya nggak masuk hitungan gitu loh, nggak masuk dalam hitungan saya si Ibu Kartika itu. Saya pikir dia usianya sudah di atas itu, sedangkan ini model Ika bicara aja tuh kayaknya cecer gitu, harus cepat gitu, ngomong juga cepat ya. Saya sudah terbiasa dengan bicara cepat. Nah ini Bu Kartika ini gimana gitu, itu nggak masuk hitungan saya sebetulnya dia. Tapi nah itulah salah satu bukti yang dari Ika bilang jangan anggap remeh itu oma-oma itu. Nah ternyata sampai saat ini justru jaringan dari Ibu Kartika ini yang justru jalan, Rin. Itu kita seru gitu, sampai saya pikir aduh gimana cara ini ya, jadi seru sendiri gitu loh, hangat. Belum pernah ikut multi level tapi diajarkan Ika itu, Cece harus taruh orang itu bagaimana. Saya pikir ini menarik sekali gitu, dan berseni banget yang ngatur PV ya gitu kan. Saya bilang ini gimana, ini kiri dan kanan gitu. Nah waktu itu Ibu Astrin belum join. Saya bilang iya asik banget. Waktu itu yang lain yang satu lagi itu ponakan saya juga awalnya menggebu-gebu itu. Saya bilang seru sekali ini, jaringan banyak gitu kan. Nah justru yang jalan itu adalah jaringan yang dari Ibu Kartika ke sini sampai saat ini. Wah kita sampai semangat. Nah mulailah masuk ke cari siapa, Bu Astrin nih. Kita temenan nih Rin. Ibu Astrin ini saya udah 20 sekian tahun, kalau Ibu Kartika udah seusia saya merit 33 tahun saya kenal dia. Nah jadi akhirnya kita ketemu lagi. Nah Bu Astrin bilang gini, kenapa mau tawar ini, tumben katanya, biasa kalau lu masuk multi level nggak pernah cerita tentang produk, ini kenapa lu pinter banget ceritanya gitu kan. Soalnya temen dia itu ada juga nawarin dia satu itu, dia udah mondar mandir udah ngajak dia. Terus saya bilang lu jangan ikut, lu ikut gua aja gitu kan, lu harus percaya gue gitu kan, lu nggak boleh ikut dia gue gitu. Terus akhirnya si Ibu Astrin bilang iyalah gue pasti percaya lu lah katanya gitu ya. Kita karena temen kita jadi nggak ada serasa tersinggung. Nah akhirnya udah Ibu Astrin akhirnya ikut. Nah jadi apa ya, aduh hari-harinya kita nih, awalnya Bu Astrin kan memang dia sibuk sekali gitu, mau ketemu dia susah sekali, mau cari waktunya susah. Punya waktu itu jam 11 malam, sampai saat ini nih kalau kita teleponan jam 11 malam, aduh 12:30 baru kelar, itu pun dia bilang, Trin selesai Trin ya, udah ya, jangan semalam hampir jam 1. Saya sampai mimpi atomi, mimpi jatuh, macam-macam lah si Astrin itu.
tiap malam kalau udah ngobrol itu pasti jam segitu, jam 1 aja ngantuk jadinya. Nah, akhirnya singkat cerita ini akhirnya kita dengan arahannya Ika ya, kita ikut Zoom dan segala macam dengan arahan Ika tuh selalu bilang gini, Cece apa yang bisa dia bantu, materi apa yang dia mau bawa Zoom ke grupnya Cece gitu kan. Saya pikir gini, nggak usah, kita dulu aja. Jadi kita selalu bertiga nih, Rin, saya, Astrin dan Bu Kartika. Nah, tahu nggak kita bikin grup 3 ini, kita bilang kita mau bikin satu grup yang bertiga ya. Apa ya namanya? Ayo, mau tahu nggak namanya apa grupnya? Itu Bu Astrin tuh, pede banget. Ini kita kayak kuis lagi nih. Kalau yang dapat hadiah dari ini. Nah, jadi seru banget gitu kan. Trin, ini setelah Bu Astrin udah on fire nih ya di Atomi. Jadi udah kita harus punya grup. Kalau WA satu-satu repot, kita harus bikin satu grup aja, bertiga aja kita. Ya sudah, tahu nggak, dari pilih nama ini, nama itu segala macam. Tahu nggak apa namanya? Namanya tuh Ibu Astrin tuh, Atomic Go to DM, coba, saking percaya dirinya. Go to DM. Wah, ini jaringan baru segitu. Tapi dia bilang katanya harus pakai kata harus di atasnya SM, Go to DM, nama grupnya. Jadi saya pikir, aduh seru juga ya, benar juga. Nah, ada satu lagi yang nggak kalah serunya, ini Bu Astrin nih lagi saking semangatnya dia nih. Tahu nggak? Saya juga pikir, oh iya juga ya, kenapa saya nggak niru dia. Jadi ceritanya gini, Bu Astrin itu sama saya juga sering lah di WA-in gitu kan, untuk investasi ini, apalah laporan apa sih harga emas lah, segala macam, banyak sekali. Saya suka delete-in. Nah, sama Bu Astrin saking seringnya nih orang gitu kan. Terus dia ngapain, tau nggak? Dia bilang tuh anak itu, dia bilang, Kak, lu gue nggak ikut, lu ikut gue dulu gitu. Ternyata tuh si anak itu sekarang memang ada di member kita gitu loh. Itu diajak sama si Astrin. Kenapa? Karena saya percaya dia suka cita ngikutnya, karena apa? Dia minta izin mamanya dulu, boleh nggak dia ikut member di Atomi gitu. Terus mamanya bilang boleh, silakan. Ya udah, kita udah daftarin. Memang belum kelihatan ya karena baru gitu. Tapi saya pikir dia semangat banget gitu Bu Astrin ini. Nah, jadi itu. Terus apalagi ya yang saya mau bagikan itu, suami itu sangat mendukung gitu, sangat mendukung. Bahkan kayak kemarin kita dari gereja itu dia lagi doain satu bapak-bapak ini. Dia punya keluhan bukan bapak itu, si mamanya itu ada di rumah tuh ada keluhan di pencernaan. Langsung dia bilang, mama sini gitu, bawa probiotik gak? Gitu, pokoknya memberi aja, bawa probiotik. Dia pokoknya nggak tanya lagi, pokoknya urusan pencernaan dia taunya probiotik, udah gitu aja. Terus sama kalau kemana-mana selalu vitamin C, hemohim, nah itu dia selalu nagih sama omega 3 Alaskanya, udah cocok banget lah dia. Nah kayak gitu. Terus saya pikir kayak gitu sih Rin, saya cuma berpikir gini, Atomi ini ya luar biasa gitu kan, luar biasa. Awalnya kan saya juga nggak tahu mengenai tutup poin kah, poin hangus, saya juga nggak ngerti, walaupun Ika bolak-balik cerita tentang itu, saya juga nggak bisa bandingkan dengan MLM yang lain ya, karena saya memang nggak ngerti gitu. Nah tapi ternyata seru lah gitu ya kan di sini. Ditambah lagi nih belakangan ini sama Ika kan dia bilang, Cece ayo harus kejar setengah SM gitu. Harus ya bikin ini sehari 50. Ternyata beberapa hari tercapai ya Kak. Jadi itu datang sendiri ya, itu.
Iya, makanya saya cek PV saya sama Cece on track ya sampai tanggal sekarang PV-nya masih on track. Good. Terus makanya itu aja sih teman-teman, saya pikir Atomi ini bikin kita happy. Nah, Bu Kartika itu dia juga, kalau pokoknya urusan kita bertiga nih, kalau urusan namanya pairing, rasanya matanya berbinar-binar gitu loh. Padahal Bu Kartika itu loh, dia di rumah itu ya, dia tuh masih ngawasin cucu gitu ya. Nah, kayak semalam nih mungkin orang tua tuh ya tidurnya tuh nggak nyenyak bisa bangun-bangun. Nah, semalam saya selesai teleponan sama Bu Asrin jam 1 aja, dia masih jawab WA-nya saya, Bu Kartika. Saya bilang nggak perlu, katanya mau tidur. Tadi nggak mau nimbrung, katanya mau tidur. Dia bilang gue lagi share produk ke temennya namanya si Grace. Besok lu follow up si Grace ya. Nah itu aja dia tuh begitu. Besok lu follow up si Grace. Dia tugasnya share, cari temennya. Tengah malam mau jam 1 masih share produk ke temennya. Akhirnya temennya ini sih hari ini jawab WA-nya saya. Pokoknya suruh saya yang follow up aja. Nah kayak gitu. Seru lah pokoknya kita ini. Si Oma Chan ini. Ya, thank you banget Cece sharingnya. Jadi teman-teman jawab pertanyaan juga ya. Teman-teman yang udah dengar ya. Thank you banget. Nah, kadang-kadang kan ada tanya ya, gimana cara kita masuk ke orang yang nggak gitu kenal. Terus terang saya juga nggak kenal Ciu Kian ya di Bu Laurencia ini. Malah saya jadi lebih dekat dengan sponsor atasnya Laurencia. Saya malah lebih dekat. Karena apa? Kita akan cari jembatan dulu. Apalagi pas dia bilang dia orang Bangka, ya udah. Dan udah dikasih tahu sama Noni ya, sama iparnya bahwa sosok saya ini nggak mau member karena kadang-kadang kita udah kebawa keder. Sosoknya dianggap sosoknya berduit ya, udah pengusaha jadi member, masa mau ngajak bisnis, masa mau lagi sibuk pula gitu kan. Kayaknya udah nggak mau deh, member juga nggak mau. Saya bilang ya orang Bangka, ya udah lu kasih gua nomor handphonenya aja. Pokoknya lu kasih gua handphonenya. Jadi di situ saya cuma ngobrol. Di awal kita sama sekali nggak ngobrol Atomi ya, Ce ya. Kita ngobrol masakan Bangka, kita ngobrol tentang Bangka kita. Saya berusaha ngobrol, menjalin, menciptakan hubungan, menciptakan trust dulu bahwa kita ini satu frekuensi gitu, satu ini. Kebetulan saya dapat bocoran lagi. Jadi kita perlu menggali bocoran-bocoran dari orang yang mau kita dekati ya. Nah, Noni juga bilang, sosok saya sama dengan kamu Kak, suka dandan. Oke, good. Satu poin lagi yang saya pegang, oh dia suka dandan. Tapi dia sudah pakai skincare lain-lain yang mehong-mehong sana kan, yang merek multilevel lain. Oke, good. Dia pakai yang lain yang mahal kan, bagus. jadi saya bisa deketinnya enak, ngobrol dulu sampai kita rasanya udah lebih enak. Nah, saya kan baru masuk yang tanya Cece pakai apa, baru kita masuk skincare, masuk pelan-pelan ya kan. Tadinya awal Cece juga ngomong, saya nggak mau member lah. Oke, nggak apa-apa Cece. Terus makin ngomong makin ini saya udah tahu, saya udah bisa merasa feeling dia udah mulai ada timbal balik, baru ayo Cece kalau gitu lu jadi member aja, lu bisa member. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kita berusaha menemukan klik dulu dan udah merasa nyaman, percaya, dan kita memang intent ngobrol jasa apa doang kah atau apalah gitu ya. Itu penting sekali dalam hubungan kita. Dan sampai akhirnya beliau mau member, dan member pun tadinya saya pikir ngarahin dulu aja ke produk ya. Tapi gimana pun ini jiwa pembisnis namanya orang ini udah manusiawi sekali. Kalau dia udah jiwa pembisnis, sebenarnya kalau satu bisnis yang dia melihat ada peluang, biasanya mereka juga akan ambil. Apalagi nggak ada resiko punya ya kan, why not gitu lah kan, nggak ada yang sesuatu yang dipertaruhkan gitu kan. Nah setelah dia pakai produk dia bagus ini itu, nah pelan-pelan kita masuk peluangnya sampai dia merasa, saya juga merasa lucu sih, dia seru sekali, dia PV kiri PV kanan, karena si Siukian bilang gini, Bu Laurencia bilang gini, di bisnis konvensional saya nggak pernah ada seni begini, walaupun cuma ngatur 10.000 PV atau berapa ribu PV, rasanya dia serunya sekali, kayak
serasa dia di dunia fantasi, masuk Dufan dia. jadi saya sendiri menikmati keseruan dia. Kadang-kadang malam kita suka tertawa. Ini kalau Bu Laurencia telepon saya, kalimat pertama dia nggak keluar kalimat, tapi Ika, hahaha, dia selalu awali dengan ketawa ngakaknya dia dulu, baru dia lanjut ceritanya. Nah, jadi ya teman-teman, kebahagiaan yang kita bagikan oma-oma kita yang luar biasa. Oke, silakan Rini. Ya, aduh kalau udah dengerin ceritanya oma-oma ini seru banget sampai lupa waktu bener-bener. Kalau dengerin si Laurencia tadi terakhir, Cik lagi. Bu Laurencia tadi share itu kayaknya ikut merasakan Eurovia-nya ngatur PV gitu. Nah, Bu Laurencia mungkin ada yang tanya ini akhirnya mengapa sih tadinya pakai skincare yang mahal-mahal tiba-tiba pakai Atomy sampai saya ingat kalau nggak salah sampai terkagum-kagum dengan harga Healthy Glow Base yang punya dia sebelumnya itu berapa ratus ribu akhirnya pindah ke Atomy. Apa yang membuat Bu Laurencia akhirnya pindah pakai skincare-nya Atomy nih? Ini ada yang tanya, kebetulan pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Itu sebelumnya kan ya kan saya kenapa percaya karena yang Kolmar itu kan udah bolak-balik diceritakan kan. Saya pikir saya beli eye creamnya Lancome aja, ya kan? Itu pun sebetulnya penting-penting enggak saya mau beli karena saya pikir ini lagi sel akhir tahun, selnya berapa persen ya? Kayaknya 50% kali. Saya bilang kenapa saya nggak mau coba Lancome punya eye creamnya. Udah diskon akhir tahun pun itu masih harga 900 sampai 1 juta. Itu sedikit loh itu. Nah saya pikir ya saya pakai efeknya biasa-biasa aja gitu kan. Nah terus Ika mulai memperkenalkan, Cece coba pakai Absolute. Nah pas memang masih ada skincare saya masih ada, saya nggak rela gitu loh, ngelepasinnya nggak rela. Jadi saya cuma pakai dia punya yang buat make up-nya. Saya pakai Glow Base-nya karena waktu itu Glow Base-nya sudah habis. Make up base saya itu mahal gitu kan. Nah ini cuma berapakah? Cuma 175 katanya. Hah, masa gitu kan? Segini pakai berapa bulan nggak bisa habis. Nah akhirnya saya coba. Nah waktu itu saya beli udah murah. Saya murah karena murah saya coba. Saya pikir beda ya ke ininya, beda. Terus apanya lagi tuh yang bagus tuh, BB creamnya. Pas saya buka lah kenapa ini warnanya abu-abu gitu. Saya salah beli ini ya, udah harganya murah 125, salah beli warnanya abu-abu. Nah akhirnya pas saya pakai, bagus ya ke muka itu bagus bener. Nah itu dan dari situ akhirnya saya punya sisa skincare-nya itu saya pakainya buat tangan. Saya ganti. Karena yang mahal buat tangan ya. Ini yang mahal buat jempol. Ya betul. Yang Atomy buat wajah, memang luar biasa. Jadi saya pakai buat di dengkul, buat di tangan, di sikut semuanya. Nah itu sisanya. Tadinya saya nggak rela lepasin begitu gitu. Itu aja sih. Saya pikir udah Atomy mah udah, kalau teman-teman saya udah bilang ada satu sama dia pakainya sama saya, kayak saya juga. Saya bilang sudahlah, lu pakai itu udah bertahun-tahun, lamaan saya sih pakai yang merek itu. Saya bilang ya udah ganti aja di sini murah-murah gitu kan. Nah kayaknya dia sudah mulai tertarik, dia mau pakai juga. Daripada dia harus pakai yang itu tuh mahal sekali.